nampaknya ke sini, tapi saya ini bukan Gandasari ya, cuma saya ya, pelakuan setan aja lah Pak Jin yang mengaku beliau. Saya nggak, karena kan beliau ulama ya Pak ya, nggak mungkin lah berbuat yang apa namanya seperti itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kandias. Jadi kejadian yang kemarin uh, untuk masalah di Bekasi itu, kebetulan saya lewat sebelum penguburan kakak saya mampir di makamnya Mas Gandasari, dan kebetulan ini ketemu juru kuntinya Pak Rusidi ya Pak ya. Jadi seperti itu sahabat Kandias. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Kandias. Kali ini saya melakukan perjalanan ke daerah Cirebon, kecamatan Palimanan. Tepatnya saya akan sowan jarak ke makam Baliullah Nimas Gandasari. Beliau adalah seorang panglima perang yang dipercayakan oleh Sunan Gunung Jati Sadiq Hidayatullah. Dialah murid beliau dan luar biasa kemampuan agamanya, kedekatan dengan Allah terutama, sehingga karismanya, jiwa tempurnya untuk memerangi kaum kafir, para penjajah tentunya. Seperti itu sahabat Kandias, mudah-mudahan jadwal schedule yang saya harapkan tepat jamnya saya tiba di lokasi makam keramat Nimas Gandasari. Oke, terima kasih atas supportnya sahabat Kandias. Saya tidak akan pernah bosan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas subscribe-nya, like, comment, and share-nya. Serta saya doanya untuk kemajuan channel Kandias 25. Oke, ikuti terus perjalanan kami ke daerah Cirebon, makam keramat Nimas Gandasari. Oke, terima kasih. Kita ketemu nanti di makam keramat Nimas Gandasari. Sahabat Kandias, alhamdulillah sesuai schedule jam 12 kami sampai di makam Nimas Gandasari. Ikuti terus
section berikutnya. Oke Ki, ini gerbangnya ya Ki. Jadi sahabat Kandias, sebelum ke makam utama kita tetap masuk ke area apa namanya, pemakamannya. Ikuti sahabat Kandias. Seperti biasa sahabat Kandias, kalau pemakaman di Cirebon itu dengan khas apa ya, pusaranya. Jadi subhanallah, pohonannya juga masih alami. Oke Ki. Pergi duluan ya. Tata tertibnya. Ngurus. Ya. Jadi di makam Dimas Gandasari itu ada 3 pintu. Gerbang pertama, gerbang yang kedua masuk ke makam utamanya Dimas Gandasari. Setelah itu baru masuk ke makam utamanya beliau. Tapi sayang ada aturan tidak bisa diekspor, jadi section tapakur saya tidak bisa ditayangkan di channel kami. Jadi kami mengikuti kearifan lokal, budaya yang sudah bicarakan dari awal. Tidak di semua tempat ada aturan, ada adat istiadat, budaya yang berbeda. Jadi saya pribadi, saya pegang teguh itu seperti itu. Oke, ikutin ke dalam. Nah, ini kayaknya buat santai-santai guys. Jadi subhanallah, kalau di Gandasari dijaga keasriannya. Jadi bisingnya kendaraan pun dijaga seperti itu. Jadi subhanallah, kalau sahabat Kandias mau bertirakat, mau berziarah, suasananya subhanallah nyaman di sini. Ini ada suara, dengar Kak? Oh, benar. Nah, ini mungkin kerabatnya lah ya. Jadi saya sudah ceritakan kalau di Cakrabuana, berarti kalau makamnya seperti ini masih ada keturunan ningrat lah sahabat Kandias. Oke, kita masuk ke gerbang kedua nih. Gerbang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kandias. Jadi kejadian yang kemarin untuk masalah di Bekasi itu kebetulan saya lewat sebelum penguburan kakak saya mampir di makamnya Mas Gandasari, dan kebetulan ini ketemu juru kuntinya Pak Rusidi ya Pak ya. Jadi seperti itu sahabat Kandias. Mohon maaf karena sesuatu aturan yang harus kita pegang, letak kroma. Jadi dalam sesi tafakur sendiri kali ini tidak bisa divideokan, jadi hanya silaturahim dengan Pak Rusidi sebagai sesepuh di sini, sebagai juru kunci ini ya Pak ya, seperti itu. Tapi yang untuk sejarah Raden Dimas Gandasari yang jelas di Google juga sudah ada jelas seperti itu, sahabat Kandias. Itu. Gak ada yang ditanyain kayak sama beliau nih, sesepuh nih. Maaf, saya silaturahmi selalu malam, kemanapun, ke Sekuro, ke Garut, ke manapun saya pasti malam ekspornya seperti itu. Ini kebetulan emang ada hajat Pak, ada musibah. Tadi kakak saya sakit,
nyambungnya ke sini. Sebulan di rumah saya, subhanallah, saya request sama Allah, ya akhirnya Allah ambil. Nah, jenazah langsung saya mampir ke sini dulu, gitu. Nah kebetulan kalau ini emang saya kegiatannya kerjanya keliling ziarah, menggali tentang waliullah, para ulama-ulama Nusantara, seperti itu kerja saya. Jadi sekalian, jadi emang dari dulu saya pengen kesini Pak Rusidi, tapi ya Allah baru kali inilah, jadi ada hikmahnya Bapak. Kakak saya sakit sehingga saya bisa kesini. Jadi di sana ada Pak Mas Gandasari. Oh ya udah, ya ini panggilan hati aja, berarti saya harus kesana, ada hikmahnya. Segitu sahabat Kadias, saya nggak akan lama-lama. Ya subhanallah, saya diterima oleh sesepuh Pak Rusidi di makamnya Mas Gandasari. Saya terima kasih bisa berbincang ini seperti, tapi tadi sudah izin sama Pak Kiti ya, seperti itu. Boleh Pak cerita sejarahnya Pak? Jadi beliau pertamanya dari Mbah Kuwu dulu ya Pak? Iya. Baru, kalau maaf nih saya potong Pak, jadi dalam sejarah itu kan Raden Mas Gandasari itu kan belajar ngaji. Nimasnya? Ibu Ratu Nimas. Oh, Nimas? Ayu Gandasari. Ayu Gandasari. Dan ratunya Ibu Ratu Nimas Ayu Gandasari. Nah kalau boleh tanya Pak Rusidi, ini asli makom apa petilasannya Pak? Ini petilasannya. Nah, kalau yang aslinya? Panuragan. Ya. Tapi kenapa Pak? Kalau saya sila tapi beliau juga ada sini ya? Ya kebanyakan di sini. Oh begitu. Jadi sahabat Kandias, Iya. di sini petilasannya, tapi subhanallah mungkin di sini dulu tempat apanya Pak? Kalau sini katanya itu tempat yang besar. Jadi waktu dulunya pesantren. Oh pesantrennya beliau, oke. Kalau aku pon dulu itu ada. Ya. Yeah. Yang saya tahu kan Pak Rusidi, beliau ini kan panglima perangnya yang dipercaya oleh Hidayatullah ya Pak ya. Tapi beliau dari putri Aceh berarti kan ya, Samudra Pasai gitu Pak. Ya. Karena taktiknya Pak ditampi Pak. Paling nanti saya minta nomor HP-nya Pak Rusidi. Ya subhanallah, ini saya banyak saudara Pak di Sekuro, di manapun lah, jadi Karawang. Ya alhamdulillah ya, jadi nambah lah, saya bisa komunikasi. Insya Allah kalau ada rezeki, kita ada punya rencana apa deh. Sebetulnya ada hikmahnya Pak, kakak saya meninggal tuh dibawa ke sini akhirnya subhanallah. Jadi Bapak jadi dari sesepuh Gunung Jati itu amanahnya gitu. 14 tahun yang lalu Pak, kakak itu sakit, ketemulah ya, karena saya dari sana dari Gunung Jati. Nah nggak ada yang bisa, ulama besar pun tidak. Kakaknya harus ke Gunung Jati, pulang dulu ya. Tapi beliau nggak nyebutin ini Gandasari kodamnya gitu Pak, sekuat itu saya bilang. Nah saya belum belajar tentang Mas Gandasari Pak ya. Subhanallah Pak, saya dari 2014 mau ngajak kakak ke Gunung Jati, terus ke makam Bapak. Itu beratnya sampai beliau sekarang meninggalnya tadi jam 1. Terkupasnya Mas Gandasari 2 minggu yang lalu Pak, 1 bulan yang lalu saya jujur dari perjalanannya ya. Oh Mas Gandasari
Saya belajar di Gokul. Subhanallah, pantesan kata sesepuh nggak mungkin bisa disempurnakan kalau bukan. Yang masih gubernur itu di Panguragan ya. Iya, bukan sejarahnya. Makanya saya paham. Pantesan ya, seorang Mas Gandasari itu ulama yang punya kesaktian di Pak Willy. Makanya saya pas beliau udah kesana aja, nanti saya nyusul sekalian saya mampir di kesini Pak. Tuh seperti itu Pak. Jadi ada hikmahnya kakak saya sakit itu. Saya minta maaf ya, Iya. kan baru mendapat Iya. jabatan baru 3 tahun, 4 tahun jalan. Iya, iya. Baru pengalamannya yang Nggak apa-apa Pak. Iya. ada silsilah dari bapak, Iya, dari iya. paman. Kalau saya kan sebetulnya gini, saya lebih cenderung alami begini Pak. Justru di channel saya itu ngangkat para waliullah Nusantara Pak. Jadi ya sesungguhnya ya ulama-ulama kita nggak kalah dengan di luar sana gitu. Jadi ya karena saya anak dan cucu pelaku sejarah ya bagi seperti perjalanan seperti ini ya saya suka seperti itu Pak Sidi. Makasih banyak waktunya. Saya nggak bawa oleh-oleh karena emang lagi duka saya itu Pak. Tapi karena saya emang tadi ada amanah Gandasari, ya udah saya sila dulu guys. Kalian buka sejarahnya, ya mudah-mudahan banyak dikenal sama dunia kan Pak gitu. Jadi saya memperkenalkan sedunia nih Pak dengan gunjang ganjing sekarang, nggak usah dibahas lah itu ya Pak. Kasus para ulama tadi seperti itu. Jadi ya subhanallah sih banyak yang terima kasih juga kita ngangkat para ulama Nusantara seperti itu. Ya, terima kasih sekali lagi. Makasih Pak Sidi. Insya Allah berapa lama saya kesini lagi karena ada tujuan ke sana saya. Ntar mainnya sekalian ke rumah. Maturun ya Pak. Assalamualaikum. Oke, sahabat kan yes. Sana jadi. Usia berapa Pak? Saya 60. 60. Oh, saya masih adeknya berarti. Saya mau ke 56. Ya, 56. Oh, gitu ya. Nah, usia Pak? 70 sekarang. Iya. Kelahiran 4 berapa? Subhanallah masih sehat begini ya Allah. Waduh, saya kadang bangga Pak kalau Pak ada para pengurus mau Pak Wali penutupan. Sahabat Kanias, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, subhanallah, saya pulang diantar dengan Mas Sesepuh nih. Terima kasih Pak Rusidi sama Pak Mulyadi. Terima kasih atas supportnya, atas ekstensinya sahabat Kanias. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali lagi. Subhan